Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu ibarat rumah. Kalau fondasinya kuat, maka bangunannya bisa berdiri kokoh meski diterpa badai. Salah satu fondasi yang paling penting dalam rumah tangga adalah keintiman. Bukan cuma soal fisik semata, tapi juga bagaimana hati dan perasaan saling terhubung. Nah, disinilah pentingnya kualitas dalam setiap momen keintiman, termasuk memahami posisi intim yang nyaman. Mungkin terdengar sepele, tapi banyak pasangan suami istri yang mengalami kerenggangan karena merasa tidak nyambung dalam urusan ranjang. Padahal, kalau dua-duanya bisa saling mengerti, saling memberi kenyamanan, dan sama-sama terbuka, maka keintiman itu bisa jadi pengikat kuat yang tak mudah diputus. Yuk kita bahas dengan santai tapi serius, kenapa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas, dan kenapa memahami posisi intim yang nyaman itu jadi kunci untuk membangun keintiman fisik dan emosional yang lebih dalam. Pertama, penting untuk memahami bahwa setiap pasangan itu unik. Gaya komunikasi, kebutuhan emosional, hingga kenyamanan fisik masing-masing bisa berbeda. Karena itu, tidak ada posisi atau cara yang benar-benar mutlak terbaik untuk semua pasangan. Yang paling penting adalah bagaimana dua orang ini bisa saling mendengarkan dan saling merespons satu sama lain. Banyak yang salah kaprah, mengira bahwa kepuasan di ranjang hanya soal teknik atau variasi. Padahal, akar dari kepuasan itu ada pada kenyamanan dan rasa aman. Ketika istri merasa didengar dan tidak dipaksa, ketika suami merasa dihargai dan diterima, maka interaksi fisik pun akan terasa lebih hangat. Inilah kualitas yang sering diabaikan. Sekarang bayangkan situasi begini. Ada suami yang hanya fokus pada selesai, tanpa peduli apakah istrinya menikmati atau tidak. Atau sebaliknya, ada istri yang terpaksa menuruti tanpa ada rasa ikhlas, hanya karena merasa itu kewajiban. Kalau kondisi ini terjadi terus-menerus, apa yang terjadi? Tentu bukan keintiman, tapi beban. Bahkan bisa memicu masalah emosional yang lebih serius. Jadi, bagaimana caranya membangun kualitas dalam keintiman? 1. Komunikasi terbuka. Ini dasar segalanya. Jangan anggap tabu untuk membicarakan soal posisi, kenyamanan, atau keinginan. Justru ketika pasangan bisa saling terbuka dan jujur, keintiman itu tumbuh dari rasa percaya. Mulai dari hal-hal kecil, seperti, kamu nyaman gak dengan posisi tadi? Atau, kamu lebih suka yang mana? 2. Eksplorasi dengan cinta, bukan paksaan. Eksplorasi itu penting, tapi harus dilakukan dengan saling setuju. Bukan karena ingin meniru sesuatu yang dilihat di luar, tapi karena ingin mencari kenyamanan bersama. Ada banyak posisi yang bisa dicoba, tapi tidak semua cocok untuk semua orang. Fokusnya bukan gaya, tapi rasa. 3. Perhatikan kenyamanan fisik pasangan. Jangan abaikan kondisi fisik pasangan. Misalnya, jika istri sedang lelah, jangan paksakan posisi yang melelahkan. Atau jika suami punya masalah punggung, jangan asal mencoba posisi yang terlalu ekstrim. Rasa saling pengertian ini yang bikin pasangan makin lengket. 4. Sentuhan dan foreplay itu penting. Banyak pasangan lupa bahwa keintiman bukan cuma saat berhubungan, tapi juga dimulai jauh sebelum itu. Sentuhan, pelukan, ciuman, atau obrolan ringan yang romantis itu semua bagian dari proses. Ini membantu menyiapkan hati dan fisik agar sama-sama siap dan menikmati momen tersebut. 5. Jangan buru-buru. Nikmati prosesnya. Keintiman yang berkualitas butuh waktu. Jangan dijadikan rutinitas yang membosankan. Buatlah momen tersebut jadi pengalaman yang hangat. Saling memperhatikan reaksi pasangan, saling membaca bahasa tubuh, dan saling memberi ruang untuk menikmati. Nah, kalau sudah memahami dasar-dasar ini, barulah masuk ke pembahasan soal posisi yang nyaman. Sekali lagi, bukan soal mana yang paling wow, tapi mana yang paling nyaman dan bisa dinikmati bersama. Misalnya, banyak istri merasa lebih nyaman dalam posisi miring karena bisa merasa dekat dan tak terlalu tertekan. Ada juga yang lebih suka posisi berhadapan karena bisa saling menatap dan membangun kedekatan emosional. Sementara suami, kadang suka dengan posisi yang memberinya kontrol, tapi kalau dilakukan dengan lembut dan penuh cinta, justru bisa makin menyatukan.
Beberapa pasangan juga menyukai posisi duduk berhadapan, karena keduanya bisa saling memeluk dan mencium. Posisi ini memberikan rasa intim yang tinggi, karena kontak mata dan sentuhan lebih terasa. Atau posisi berbaring dengan kepala di dada pasangan, bisa membangun kenyamanan emosional yang luar biasa. Yang penting diingat adalah, jangan pernah menganggap bahwa keintiman itu hanya soal fisik. Justru, kalau emosionalnya terhubung, fisiknya akan mengikuti. Tapi kalau emosinya renggang, fisik bisa jadi beban. Keintiman yang sehat dan berkualitas juga berdampak besar pada keharmonisan rumah tangga secara umum. Pasangan yang merasa puas dan nyaman secara emosional dan fisik cenderung lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mudah menyelesaikan konflik. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya bisa memicu pertengkaran, jadi lebih mudah diredam. Selain itu, keintiman yang berkualitas juga menumbuhkan rasa saling memiliki dan melindungi. Suami jadi lebih perhatian, istri jadi lebih lembut. Rumah tangga pun terasa seperti tempat pulang yang penuh cinta. Lalu bagaimana jika selama ini merasa hubungan intim terasa hambar atau kurang berkualitas? Jangan khawatir. Selalu ada ruang untuk memperbaiki. Mulailah dengan komunikasi yang jujur. Saling bertanya dan mendengarkan, bukan menyalahkan. Kemudian coba eksplorasi perlahan, fokus pada kenyamanan, bukan sekadar variasi. Kadang, bisa juga dibantu dengan edukasi dari sumber yang benar. Banyak buku, artikel, bahkan konsultasi pernikahan yang bisa membantu pasangan menemukan kembali nyala keintiman dalam pernikahan. Jangan malu untuk belajar, justru itu tanda cinta. Terakhir, ingatlah bahwa Allah menciptakan hubungan suami istri bukan sekadar untuk pemenuhan nafsu, tapi untuk menjadi tempat berlindung, saling melengkapi, dan menenangkan satu sama lain. Maka keintiman yang berkualitas adalah bagian dari ibadah. Bukan hanya membawa kenikmatan, tapi juga keberkahan. Semoga setiap rumah tangga yang sedang mencari keintiman yang lebih baik, bisa menemukan jalan lewat pemahaman, komunikasi, dan cinta yang tulus. Karena cinta sejati tidak hanya terasa saat bersentuhan, tapi saat dua hati saling memahami dan menerima apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.